Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Asisa dengan NIM 2303034, kelas RMIK angkatan 2023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil proposal saya yang berjudul Tinjauan Keakuratan Kodifikasi Diagnosa Gastroenteritis Akut berdasarkan ICD-10 di ruang rekam medis Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Langsung saja saya akan melanjutkan di bagian analisis data. Analisis data. Metode analisis yang digunakan yaitu data dianalisis secara deskriptif. Proses analisis yaitu meninjau keakuratan kode diagnosis gastroenteritis akut, mempresentasikan keakuratan kode diagnosis gastroenteritis akut pada dokumen rekam medis pasien rawat inap di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Penyajian hasil analisis dalam bentuk deskriptif, tabel, dan grafik. Adapun hasil dan pembahasan. Penelitian dilakukan terhadap 51 dokumen rekam medis pasien rawat inap dengan diagnosis gastroenteritis akut. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian antara kode yang ditetapkan oleh petugas rekam medis dan kode resmi dalam klasifikasi ICD-10. Kode A09.9 untuk gastroenteritis akut yang tidak spesifik. Kode dianggap tepat apabila menggunakan kode A09.9 atau kode lain yang sesuai dengan ICD-10 berdasarkan deskripsi diagnosa. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 34 dari 51 dokumen atau 66,7% telah dikodifikasi dengan tepat sesuai ICD-10. Namun, masih terdapat 17 dokumen atau 33,3% yang dikodekan tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa hasil terdapat kelemahan dalam proses kodifikasi. Tingkat keakuratan ini sebenarnya sudah lebih baik dibanding studi sebelumnya di Rumah Sakit Muhammad Yunus Bengkulu, 60% tepat, namun masih memerlukan perbaikan agar mencapai akurasi maksimal. Adapun kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai keakuratan kodifikasi diagnosis gastroenteritis akut berdasarkan ICD-10 di ruang rekam medis Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Tingkat ketepatan pengkodean diagnosis gastroenteritis akut sebesar 66,7% atau 34 dokumen menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen telah dikodifikasi dengan tepat, namun masih terdapat 33,3% atau 17 dokumen yang tidak sesuai dengan standar ICD-10. Kedua, faktor penyebab ketidaktepatan kodifikasi meliputi penulisan diagnosa oleh dokter yang kurang lengkap atau tidak menggunakan istilah baku, kurangnya pemahaman petugas rekam medis terhadap penggunaan ICD-10, terutama kolom 3, serta minimnya komunikasi antara dokter dan petugas coding. Ketiga, ketidaktepatan pengkodean berpengaruh terhadap kualitas data laporan medis, klaim tarif INA-CBGS, dan potensi kesalahan dalam pelayanan medis terhadap pasien. Adapun saran, yaitu berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, perlu diadakan pelatihan berkala bagi petugas rekam medis atau coder terkait penggunaan ICD-10 secara menyeluruh, terutama dalam hal penelusuran istilah melalui volume 3. Dokter penulis diagnosis perlu meningkatkan ketelitian dalam mencatat diagnosis dengan istilah medis yang lengkap dan tidak menggunakan singkatan yang ambigu.
Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara petugas kode dengan dokter agar diagnosis yang belum jelas dapat segera dikonfirmasi sebelum dilakukan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon yang dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.